Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat bergabung. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang NDFA atau dikenal sebagai Non-Deterministic Finite Automata. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Alifuddin Rafif. Kemudian ada Ari Suryo Wibowo. Kemudian ada Feby Ramawati. Kemudian dan yang terakhir ada Rizka Ayu Milenia Putri. Daftar isi. Pada materi Finite State Automata dibagi menjadi dua, yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata dan NDFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Karena pada video ini menjelaskan tentang NDFA, maka akan dibagi menjadi fokus NDFA, yaitu tentang apa itu NDFA, contoh NDFA, soal NDFA dan penyelesaiannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai apa itu NDFA atau kepanjangan dari Non-Deterministic Finite Automata, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Finite State Automata atau FSA. Finite State Automata atau dalam bahasa Indonesianya adalah otomata dengan state berhingga merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima inputan dan menghasilkan output. FSA memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lainnya, di mana perubahan tersebut dinyatakan dengan fungsi transisi. Pada FSA, ia juga tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas dan hanya dapat mengingat state yang terkini saja. FSA secara formal dinyatakan dengan 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol inputan, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Selanjutnya, di sini ada contoh dari FSA untuk pengecekan pariti ganjil, di mana di sini juga sudah ada diagram transisinya dengan keterangan. Yang pertama, lingkaran dinyatakan sebagai state atau kedudukan. Yang kedua, label yang ada di dalam lingkaran tersebut dinyatakan sebagai nama dari state tersebut. Yang ketiga, busur dinyatakan sebagai transisi atau perpindahan dari suatu state. Yang keempat, lingkaran yang didahului oleh sebuah busur tanpa adanya label atau inputan dinyatakan sebagai state awal, dan terakhir, lingkaran ganda dinyatakan sebagai state akhir. Jadi, sesuai dengan keterangan, maka diagram transisi ini dimulai dari state even atau genap dan berakhir di state odd atau ganjil, di mana jika di state even atau genap ini diberikan inputan 0, maka dia akan melakukan looping atau pengulangan, dan jika dia diberikan inputan 1, maka dia akan menuju ke state odd atau ganjil. Di state odd, jika dia diberikan inputan 0, dia akan melakukan looping, dan jika diberikan inputan 1, maka dia akan menuju ke state even atau genap. Selanjutnya ada DFA atau Deterministic Finite Automata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Deterministic Finite Automata. DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan finite automata yang dalam menerima input hanya mempunyai tepat satu busur keluar atau state.
Berikut adalah contoh dari DFA. Di sini terdapat diagram transisi dari mesin DFA, di mana pada diagram transisi di sini dimulai atau bermulai dari key 0 dan berakhir di key 2. Di mana jika pada state key 0 diberikan inputan A, maka dia akan melakukan pengulangan. Dan jika diberikan inputan B, maka dia akan menuju ke key 1. Di key 1, jika dia diberikan inputan A, maka dia akan melakukan pengulangan, dan jika diberikan inputan B, maka dia akan menuju key 2. Di key 2, jika dia diberikan inputan B, maka dia akan melakukan pengulangan, dan jika dia diberikan inputan A, maka dia akan menuju ke key 1. Secara formal, konfigurasi dari DFA tersebut dapat dinyatakan sebagai key sama dengan key 0, key 1, dan key 2, di mana yang artinya key 0, key 1, dan key 2 ini merupakan himpunan atau bagian dari state. Dan sigma sama dengan A, B yang artinya A dan B ini merupakan inputan, S sama dengan key 0 yang artinya key 0 ini merupakan state awal, dan F sama dengan key 2 yang artinya key 2 ini merupakan state akhir. Dari diagram transisi dapat pula dituliskan fungsi transisinya. Ada yang dalam bentuk tulisan, ada juga yang dalam bentuk tabel. Untuk yang dalam bentuk tulisan dapat dituliskan seperti ini, di mana ada delta dalam kurung key 0, A sama dengan key 0, yang cara bacanya adalah jika key 0 diberikan inputan A, maka dia akan melakukan looping atau perulangan atau balik lagi ke key 0. Berlaku hal yang sama untuk cara membacanya. Dan jika dalam bentuk tabel dapat dibuatkan seperti ini, di mana cara membacanya ialah jika key 0 diberikan inputan A, maka dia akan melakukan looping atau perulangan atau balik lagi ke key 0. Dan jika key 0 diberikan inputan B, maka dia akan menuju key 1. Berlaku hal yang sama untuk cara membacanya. Selanjutnya adalah NDFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Terdapat pernyataan untuk NDFA adalah untuk setiap state, tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Yang kedua, dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar, transisi, berlabel simbol input yang sama. Kemudian, perbedaan DFA dan NDFA. DFA, setiap rancangan state input selalu tepat ada satu state berikutnya. Namun NFA, untuk setiap pasangan state input bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Dapat kita lihat contoh di bawah ini. Contoh 1 NDFA. Terdapat key 0 dan key 1 dengan sigma A dan B. Key 0 terdapat inputan A menuju ke key 1. Namun key 0 tidak ada inputan B. Key 1 mempunyai inputan A menuju key 1 kembali. Dan inputan B kembali menuju key 0. Gambar yang kedua, key 0 mempunyai inputan A menuju key 1 dan inputan B menuju key 0 kembali. Key 1 mempunyai inputan A menuju key 0 dan tidak ada inputan B. Dengan keterangan, suatu string diterima oleh DFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal sampai dengan state akhir. Namun untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Contoh soal 1. Gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut ini. Key yang artinya state,
terdiri dari Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sigma yang artinya inputan terdiri dari 0 dan 1. S yang merupakan start terdiri dari Q0. F yang merupakan garis finish terdiri dari Q2 dan Q4, di mana Q0 berinputan 0 menghasilkan Q0 Q3, Q0 berinputan 1 menghasilkan Q0 Q1, Q1 berinputan 0 kosong, Q1 berinputan 1 Q2, Q2 berinputan 0 Q2, Q2 berinputan 1 Q2, Q3 berinputan 0 Q4, Q3 berinputan 1 kosong, Q4 berinputan 0 Q4, dan Q4 berinputan 1 Q4. Jawaban: Q0 berinputan 1 akan ke Q1 dan ke dirinya sendiri, dan Q0 berinputan 0 akan ke Q3 dan ke dirinya sendiri. Q1 berinputan 1 akan ke Q2 dan Q1 berinputan 1 itu kosong. Q2 berinputan 1 ke dirinya sendiri dan Q2 berinputan 2 ke dirinya sendiri. Q3 berinputan 0 akan Q4 dan Q4 berinputan 0 ke dirinya sendiri juga berinputan 1 ke dirinya sendiri. Contoh soal 2. Bila L, M adalah bahasa yang bisa diterima oleh NFA di atas, tentukan apakah string-string berikut termasuk dalam LM. A001. Di sini bisa kita lihat Q0 diberi inputan 0 menghasilkan Q0 dan Q3. Selanjutnya Q0 dan Q3 diberi inputan 0. Q0 diberi inputan 0 union Q3 berinputan 0. Q0 berinputan 0 menghasilkan Q0 Q3 dan Q3 berinputan 0 menghasilkan Q4. Kemudian keduanya digabung. Q0, Q3, dan Q4 berinputan 1. Q0 berinputan 1 menghasilkan Q0 dan Q1. Q3 berinputan 1 itu kosong. Q4 berinputan 1 menghasilkan Q4. Lalu semuanya digabung menjadi Q0, Q1, dan Q4. String 001 diterima karena memuat state di mana di dalam F, yaitu Q4. Terakhirnya berada di Q4. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, harap tulis di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.